matapos ang sunod-sunod na pagtutok sa pagtitipon ng mga lider sa buong mundo. Sa muling bakyan sa bansa, mababatid namin ang mahalagang mga usapin at pinakamainit na balita. Dahil buong puso at buong puwers ang magbabantay ang News Authority ng Philippines. 45 years of ASEAN-EU dialogue relations, but Prime Minister Lee Hsien Loong says there's great potential to do more. For one, in creating conditions for firms to work together in areas like the digital and green economy. He's also urging both sides to keep working towards the long-term goal of an ASEAN-EU free trade agreement. At the meeting, And working more closely together. Singapore and the EU have also announced that their digital partnership is targeted to be launched early next year. It aims to improve digital skills for workers and business transformation. Trade rules from this partnership will then serve a pathfinder for closer region-to-region digital ties. On the digital side, the opportunities will come both because that means if we have the right standards. Halo, perkenalkan nama saya Shebina Keisha Briliana, dan pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya, Agatha Matilda dan Khalid Syamir Ramadan, akan membahas tentang regionalisme dengan studi kasus kerjasama ASEAN Plus 3 dalam menghadapi efek pandemi COVID-19. Sebelum memasuki ke inti pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui dahulu sedikit tentang ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 atau disingkat sebagai APT merupakan sebuah kerjasama ekonomi regional yang terdiri dari negara anggota ASEAN dan negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kerjasama ASEAN Plus 3 dibentuk sejak tahun 1997 pada saat negara di Asia terkena krisis ekonomi. Tujuan awal dibentuknya ASEAN Plus 3 yaitu untuk mencapai kerjasama dalam hal moneter dan fiskal. Namun, seiring berjalannya waktu, kerjasama ASEAN Plus 3 merambah ke berbagai bidang, seperti bidang politik, bidang sosial dan budaya, dan bidang kesehatan. Itu tadi sedikit tentang ASEAN Plus 3. Sekarang, yuk langsung masuk ke studi kasus. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari ASEAN Plus 3 ini. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia di awal tahun 2020 menyebabkan efek domino yang luar biasa bagi hampir seluruh negara di dunia. Terjadinya pandemi ini tidak hanya mengganggu kestabilan ekonomi negara-negara berkembang, namun juga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara-negara adidaya. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang mampu untuk menangani pandemi tanpa adanya bantuan dari negara lain. Hal inilah yang membuat kerjasama internasional baik bilateral, multilateral, maupun global sangat dibutuhkan bagi negara-negara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Begitu juga dengan kasusnya dengan negara ASEAN yang akhirnya memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan ketiga negara selain ASEAN, yaitu ASEAN Plus 3, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan demi menjaga kestabilan perekonomian pasca pandemi. Sebelumnya ASEAN sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang ekonomi. Dengan fokus utama ada di 3 kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama mengenai stimulus ekonomi, yang kedua kebijakan fiskal dan moneter, serta yang ketiga adanya kebijakan perdagangan. Namun dengan kebijakan tersebut, ASEAN belum memberikan dampak yang signifikan terhadap mitigasi dari virus serta perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Oleh karena itu, ASEAN melakukan kerjasama dengan 3 negara Asia Timur melalui ASEAN Plus 3. Apa saja bentuk dari kerjasama mereka? Berikut akan kita bahas. ASEAN melakukan kerjasama dengan 3 negara Asia Timur melalui APT atau negara-negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan guna memaksimalkan penanganan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan membuat beberapa kebijakan. Yang pertama adalah
dengan membuat kebijakan penguatan kerjasama keuangan yang terangkum dalam amandemen Chiang Mai Initiative Multilateral Alliation atau CMIM yang diberlakukan pada 31 Maret 2021. Nah, kerjasama APT ini memfasilitasi dukungan likuiditas negara dengan masalah likuiditas jangka pendek ataupun memfasilitasi ketika terjadi kesulitan dalam neraca pembayaran. Kebijakan yang kedua adalah ASEAN Plus 3 Macroeconomy Research Office atau AMRO dan ASEAN Bond Market Initiative atau ABMI. Keduanya bertujuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan. Selanjutnya, berbagai langkah dalam mewujudkan penguatan ketahanan dan keuangan regional melalui CMIM ini adalah dengan meningkatkan porsi terhadap fasilitas CMIM-IMF Drawing Portion atau IDLP. Selanjutnya yang ketiga adalah otoritas fiskal dan moneter APT yang menyepakati penambahan komponen mata uang lokal untuk negara anggota dalam CMIM. Akibatnya, ketergantungan negara anggota APT terhadap dolar Amerika Serikat dapat ditekan karena pengembalian asistensi likuiditas jangka pendek tidak dipengaruhi oleh fluktuasi kurs dolar. Jadi, kebijakan ini merupakan kebijakan untuk mencegah terjadinya depresiasi. Yang keempat adalah ASEAN bersama China dalam APT melakukan peningkatan kerjasama ekonomi digital. Penguatan kerjasama tersebut telah disepakati dalam kegiatan The 23rd ASEAN China Summit pada tanggal 12 November 2020. Dalam pertemuan tersebut terdapat rangkaian kegiatan China ASEAN Expo atau CA Expo ke-17 dan China ASEAN Business and Investment Summit yang tujuannya adalah untuk memperdalam kerjasama dalam bidang perdagangan ekonomi digital dan ilmu pengetahuan. Jika tadi kita telah membahas bentuk kerjasama yang telah dilakukan, maka sekarang kita akan melihat dampak dari kerjasama tersebut. Seberhasil apa sih kerjasama itu? Keberhasilan bentuk kerjasama ASEAN Plus 3 tertuang dalam dua dokumen penting, yaitu Joint Statement Special Meeting on COVID-19 dan juga ASEAN Plus 3 23rd Summit. Kedua dokumen tersebut berisi keberhasilan mekanisme kerjasama ASEAN Plus 3 dalam mengendalikan dampak negatif pandemi COVID-19. Bentuk pengendalian yang dilakukan terbagi dalam dua hal, diantaranya yaitu 1. Adanya kemudahan aksesibilitas dan mobilisasi arus perdagangan barang suplai medis dengan tarif yang rendah. Yang kedua yaitu ada keberhasilan pembentukan pertahanan finansial dan politik regional guna menghindari krisis berkelanjutan di masa mendatang pasca pandemi. Selain itu, kerjasama regional ASEAN Plus 3 yang berjalan secara produktif membuat negara anggota menjadi terkena dampak positif. Dampak positifnya yaitu negara memiliki pendapatan yang meningkat melalui PDB mereka. Kondisi tersebut kemudian membawa dampak positif terhadap perdagangan suplai medis yang menjadi aspek utama dalam penguatan kerjasama ASEAN Plus 3. Adanya penguatan kerjasama ASEAN Plus 3 dapat menjadi wadah bersama untuk meningkatkan dan juga mempertahankan stabilitas ekonomi regional serta domestik di wilayah Asia Tenggara. Tingkat keberhasilan upaya tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aspek kekuatan, ketahanan, dan kemudian kawasan dalam jangka panjang. Itu tadi dampak dari bentuk kerjasama yang telah dilakukan ASEAN Plus 3. Selanjutnya, kami akan membahas tentang bagaimana pandangan regionalisme terhadap kerjasama ASEAN Plus 3.
Bagaimana regionalisme melihat kerjasama ASEAN Plus 3 atau APT? Regionalisme erat kaitannya dengan kerjasama, perdamaian, serta adanya integrasi yang dikemas dalam kerangka geografis. Negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dengan negara lain kemudian terregionalisasi karena adanya peningkatan tingkat ketergantungan ekonomi, sehingga kemudian menciptakan adanya sebuah entitas kawasan. Menurut pemikiran yang dikemukakan oleh Walter S. Jones, terdapat beberapa tujuan yang mendorong munculnya integrasi, yaitu adanya keinginan negara-negara dalam memaksimalkan potensi baik itu pada aspek ekonomi maupun politik, serta keinginan untuk meredam setiap potensi konflik yang terjadi antar state. Pada aspek integrasi, ekonomi dipengaruhi oleh adanya beberapa kepentingan bersama guna meningkatkan perekonomian di masing-masing negara dengan dicapai melalui sebuah kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, maka kerjasama yang dilakukan oleh APT atau ASEAN Plus 3 sudah termasuk dalam regionalisme, di mana APT berintegrasi melalui kerjasama untuk menguatkan kerjasama mereka dalam melakukan penanganan krisis ekonomi kawasan. Selain itu, mereka juga bekerjasama untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19. Kerjasama ASEAN Plus 3 merupakan hasil dari perluasan kerjasama yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dalam teori regionalisme, kerjasama ASEAN Plus 3 berbasis pada keuntungan melalui kerjasama material yang berangkat dari kerjasama oleh negara-negara ASEAN yang dahulunya berbasis pada kesamaan identitas histori antara negara-negara ASEAN yang berada di wilayah Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN tidak hanya berfokus pada ekonomi, seiring waktu, kerjasama ini juga merambat ke berbagai aspek, termasuk di dalam bidang keamanan, yaitu guna menghadapi kasus human trafficking yang menjelma di kawasan. Kerjasama ASEAN Plus 3 atau APT merupakan fenomena kerjasama global yang sangat menguntungkan. Menurut teori neoliberalisme, setiap negara akan memiliki efek saling ketergantungan. Hal tersebut dinilai bagus karena dapat minimalisir adanya konflik dan menumbuhkan ekonomi di kawasan. Sekian dari kami, kelompok regionalisme yang membahas tentang ASEAN Plus 3. Kami berharap video kami kali ini dapat mengedukasi para penonton dan memberikan informasi tambahan seputar apa itu kerjasama ASEAN Plus 3 atau APT. Salam dari kami, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk like dan subscribe video dan jangan lupa meninggalkan komen di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan. Salam, sampai jumpa.